Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu pada hari yang baru ini atas segala rahmat kemurahan-Mu yang memelihara hidup kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang berserah kepadamu. Tubuh, roh, jiwa, napas hidup kami biarlah hidup dalam pemeliharaan-Mu serta memuji dan memuliakan-Mu. Saat ini Tuhan, kami hendak bergumul dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dan curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan yang baik untuk mendengar, mengerti, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, menjadi berbahagia adalah hak setiap orang. Kenapa disebut hak setiap orang? Karena setiap orang berhak untuk memilih dirinya untuk memiliki kebahagiaan. Tidak ada orang lain yang mampu membatasi diri kita atau menghentikan diri kita untuk berbahagia. Tetapi kita sendiri telah diberikan anugerah oleh Tuhan untuk bisa berbahagia setiap saat. Lalu apa yang dimaksud dengan berbahagia? Apakah berbahagia itu selalu identik dengan riang gembira, selalu tertawa, selalu terbahak-bahak, selalu mukanya muka yang ceria dan lain sebagainya, yang sering kita gambarkan bahwa berbahagia itu adalah yang terasosiasi dengan tawa gembira, ceria. Tidak. Yang dimaksud dengan berbahagia adalah ketika kita mampu terus bersyukur kepada Tuhan atas setiap hal yang kita alami, atas setiap hal yang kita miliki, atas setiap hal yang kita gumuli di dalam kehidupan kita. Kita memiliki kesadaran bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kita, membersamai kita, tidak pernah meninggalkan kita, selalu memberkati kehidupan kita setiap saat. Nah, kesadaran ini lah yang menuntun kita untuk memiliki kebahagiaan. Karena itu, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada para murid-muridnya dan kepada para pendengarnya ketika dia berkhotbah di bukit, ada beberapa ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada pendengarnya, kepada muridnya, dan kepada kita saat ini. Nah, salah satu yang disampaikan di dalam firman ini adalah berbahagialah hai kamu yang sekarang lapar. Loh, bagaimana berbahagia sementara perutnya lapar, sementara tidak ada makanan, sementara tidak ada apa yang bisa diisi ke dalam perut ini untuk menjadi kenyang. Ya, ada dua hal yang dimaksud dalam hal ini lapar. Bisa lapar karena makanan, karena perutnya belum terisi, sekaligus juga bisa karena lapar untuk mencari kebenaran. Tetapi apapun itu, saudara-saudara, apa yang kita alami saat ini, apakah kita lapar
haus dahaga oleh karena makanan dan minuman, karena kemiskinan, karena tidak ada apa-apa yang bisa kita miliki, atau karena dahaga haus akan kebenaran. Saudara, setiap orang yang bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan mencukupkan kebutuhannya, Tuhan yang akan memenuhinya. Apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 23 itu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya apa? Bahwa Tuhan peduli atas kehidupanmu. Tuhan akan memenuhi lumbung-lumbungmu. Tuhan akan mencukupkan berkat-berkatnya untuk kebutuhanmu. Itu sebabnya bahwa di dalam doa Bapa kami juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid pendengarnya dan kepada kita hari ini, di dalam satu permohonan itu, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa kebutuhan kita sesungguhnya tersedia pada Allah. Karena itu mintalah, mohonkanlah, dan Dia akan memberikan itu, mencukupkan itu. Tuhan akan memberkati setiap kerja keras kita. Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memetik buah manis dari apa yang kita kerjakan. Tuhan akan menyuruh orang atau mengulurkan tangannya yang penuh dengan kasih kepada kita untuk mencukupkan, akan mengutus orang-orang yang baik, yang penuh dengan belas kasih, yang bisa dipakai Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Ada banyak cara Tuhan untuk mencukupkan apa yang perlu bagi kita. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, setiap orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Artinya apa? Kebenaran itu adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah selalu menghendaki untuk terjadi kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu setiap orang yang lapar akan kebenaran, Tuhan akan memuaskannya. Tuhan akan menunjukkan kebenaran itu menjadi pemenang di dalam kehidupan kita. Karena itu setiap orang harus mengalami rasa haus, rasa lapar akan kebenaran kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Tuhan Yesus Kristus juga mengajar kepada murid-murid supaya setiap orang terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan kemudian Dia akan melimpahkan berkat-berkatnya kepada kehidupan orang yang setia kepadanya. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dikatakan lagi, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Saudara, bahwa menangis artinya apa? Duka cita yang dialami oleh manusia karena kesedihan, karena kehilangan, karena kedukaan, karena krisis, karena beratnya beban pergumulan dan lain sebagainya. Karena itu Tuhan katakan, kamu pun berhak berbahagia. Ketika engkau hari ini memiliki banyak pergumulan, kamu pun berhak untuk berbahagia. Tuhan akan menghibur hatimu. Roh Kudus, penghibur yang sejati, akan menolong kehidupan kita, menguatkan kehidupan kita, memampukan kita untuk memenangkan setiap pergumulan itu. Yang penting hari ini adalah bagaimana hatimu, pikiranmu, imanmu setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah meninggalkan Dia dalam setiap pencarianmu akan apapun itu di tengah-tengah dunia. Dalam peziarahan kita di tengah-tengah dunia ini, jangan pernah berbalik dari Tuhan, tetapi tetaplah setia di jalan Tuhan. Lalu yang kedua, apapun yang kamu gumuli, apapun yang kita gumuli, apapun yang sedang kita perjuangkan, yang mungkin sampai membuat kita berurai air mata, saudaraku, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari katakan, kau pun adalah orang-orang yang berbahagia, karena Tuhanlah yang menjadi penghibur yang sejati di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan membuat kita tertawa, riang gembira, ada keceriaan di sana sebagai salah satu bentuk dari kebahagiaan itu. Sukacita surgawi itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, meluapnya
sukacita itu di dalam diri kita ketika kita mampu tertawa. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, siapa yang akan menganugerahkan ini bagi kita? Hanya Dia, Tuhan Yesus Kristus, yang penuh dengan kasih kemurahan di dalam kehidupan kita. Karena itu bergantunglah kepadanya, sadarlah setiap hari bahwa hidup kita adalah hidup yang terus-menerus di dalam pemeliharaannya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersukacita, berbahagia hari ini ketika mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa orang-orang beriman, orang-orang percaya, orang-orang yang telah Engkau tebus adalah orang-orang yang berhak berbahagia di dalam segala situasi kehidupan, baik dalam situasi lapar, baik dalam situasi pencarian lapar akan kebenaran, atau dalam saat menangis pun, bahwa Engkau mengatakan bagi kami adalah orang-orang yang berhak untuk menerima kebahagiaan surga yang Engkau sediakan. Karena itu Tuhan, tuntun hati kami untuk tetap mampu melihat karya Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa segala dinamika kehidupan kami, di sana pun Tuhan tetap hadir menolong kami, melawat kami, menguatkan kami, dan membuka jalan keluar bagi kami untuk tetap memenangkan setiap pergumulan kami. Tuhan Allah, hari ini kami terus bermohon kepada Engkau yang memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Tubuh, roh, jiwa, nafas hidup kami biarlah hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Dan Engkau memberkati kami Tuhan, mencukupkan segala apa yang perlu. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa kejahatan, dosa penipuan, kepada dosa kekecewaan. Tetapi biarlah kami senantiasa bersyukur di hadapan, berbahagia, memuji, memuliakan Engkau. Hari ini kami akan jalani hanya bersama dengan Engkau, hanya dalam tuntunan tangan Tuhan. Ampuni kami atas setiap dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.